Ini kami periksa di 13 lab. Kami khawatir kalau ada komplain karena ini sangat sensitif. Dan ini kesempatan emas bagi Indonesia untuk menata tata kelola beras karena stok kita besar. Jadi kami tidak khawatir ada kegoncangan karena stok kita ada 4 juta ton. Kemudian yang kedua kita keluarkan seperti arahan Ibu Ketua kemarin, beras kita sudah mulai keluarkan 360 ribu ton tambah 1,3 juta ton. Kemudian ini 85% yang tidak sesuai standar. Ada yang dioplos, ada yang tidak dioplos, langsung ganti kemasan. Jadi ini semua beras curah tetapi dijual harga premium. Beras curah tapi dijual harga medium. Dan labnya kami pakai 13 termasuk Sukopindo. Ada 13 seluruh Indonesia karena kami khawatir kalau ada beda hasil dari lab. Jadi kami sangat hati-hati Bu Ketua. Ini yang terjadi. Sekarang HET 60% yang tidak sesuai mutu, ada yang mengurangi ukuran 5 kilo tapi 4,5 kilo. Dan ini total nilainya setelah kita kali jumlah beras yang beredar itu 99 triliun. Nah, ini tidak cukup. Ada lagi penemuan Satgas karena kami bergerak bersama Satgas dan perdagangan kami kontak Menteri Perdagangan. Sebelum bergerak kami sampaikan dan hasilnya kami sampaikan. Ternyata juga 2 hari lalu perdagangan turun. Alhamdulillah juga hasilnya tidak jauh. Dari 10 sampel diambil merek itu 9 yang tidak sesuai. Hanya 1 yang sesuai. Jadi 90%. Kalau kami temukan 86%, kalau perdagangan temukan 90%. Kalau ini bisa diperbaiki, Bu Ketua ke depan, ini sangat penting. Ini akan mengangkat kesejahteraan petani dan daya beli masyarakat naik. Ini harus kita jaga kesempatan karena stok kita banyak. Nah, alhamdulillah kemarin kami cek, merek yang sudah diumumkan itu sudah mulai sebagian, belum seluruhnya Bu. Itu menarik dan mengganti harganya. Harganya sesuai standar dan kualitasnya sama. Itu yang terjadi. Ini sudah ada perubahan Bu. Ini sangat drastis. Setelah kepolisian, kami sudah menyurat, 212 kami menyurat langsung ke Pak Kapolri dan Kejaksaan Agung. Tanggal 10 sudah diperiksa, ada 26 merek. Dan menurut laporan yang kami terima bahwa mereka mengakui. Sekarang terjadi ini Bu, pergeseran. Kita bersyukur dari yang tidak sesuai, ini tidak awalnya. Itu yang medium Pak. Medium. Premium. Jadi beda. Nah, tapi ini medium yang tidak sesuai, medium tidak sesuai 91%. Kemudian yang premium adalah 43%. Tapi awalnya ini lebih besar Bu. Jadi sudah ada kesadaran dan mereka tahu dari salah satu perusahaan kami terima suratnya, kami terima menghimbau jangan menjual beras yang kualitasnya tidak sesuai dan harga. Kami sudah terima Bu. Insya Allah mudah-mudahan ke depan Bu, mohon dukungan Bu Ketua, seluruh Komisi 4 dengan segala kerendahan hati kami mohon karena ini masa depan pangan kita. Kesempatan juga memperbaiki karena dulu kami tidak berani. Kalau stoknya 1 juta Bu, pasti pemerintah tidak berani melakukan perbaikan. Tapi alhamdulillah stok kita cukup sehingga kita perbaiki. Terima kasih Bu Ketua, terima kasih Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Menteri. Terima kasih atas keterangannya, penyampaian daripada penggunaan anggaran yang tahun 2024 dan kami mengucapkan selamat telah mendapatkan opini WTP. Selamat untuk Kementerian Pertanian. Mudah-mudahan ini bisa dipertahankan, tahun-tahun yang akan datang juga bisa mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian. Namun demikian, apakah ada juga catatan temuan-temuan dari BPK? Kalau ada nanti supaya ditindaklanjuti temuan-temuan itu yang dari BPK. Kemudian
menyangkut mengenai beras oplosan ini lagi rame sekali dibicarakan di masyarakat. Tadi Pak Menteri sudah sempat menjelaskan sebagian, tolong ini segera diselesaikan. Kalau memang ada yang nakal-nakal, itu yang nakal ya dikasih efek jera. Supaya mau itu yang besar atau yang kecil harus dikasih efek jera supaya tidak merugikan masyarakat. Saya rasa itu. Dari teman-teman apakah ada yang mau menambahkan? Khusus mengenai yang oplosan mungkin bisa menambahkan sedikit kalau ada yang mau bertanya. Ya. Izin Terima kasih pimpinan. Ibu Pimpinan, anggota Komisi 4 dan Bapak Menteri. Saya hanya satu tanya aja Pak. Dari mana Bapak bisa menghitung kerugian negara itu 99 triliun? Karena kalaupun dioplos dan belum dibeli oleh rakyat, kan belum ada kerugian juga di situ. Jadi mohon penjelasan. Terima kasih. Izin pimpinan. Langsung dijawab dulu, Pak Menteri. Ini kerugian, jadi ada dua kerugian Pak. Kerugian negara kita estimasi, hitungan dengan tim, tapi kita serahkan pada penegak hukum. Itu SPHP yang ada, ini sementara pelacakan, penyelidikan, ini SPHP diserahkan pada toko, 20% etalase, 80% dioplos jadi premium. Itu satu Pak, ini kerugian negara. Kalau ini 99 triliun, itu adalah masyarakat. Sebenarnya ini 1 tahun, tapi kalau ini terjadi 10 tahun, atau 5 tahun, karena ini bukan hari ini terjadi. Ini sudah berlangsung lama Pak. Tetapi nanti angkanya sudah pasti bukan 100 triliun, pasti di atas. Kalau ini dilacak Pak ke belakang. Jadi kerugian masyarakat. Bukan hari ini, tetapi ini sudah, merek ini kan sudah lama Pak. Bukan baru tahun ini. Jadi itu. Ini beras biasa, ini lab Pak, hasil lab. Ini beras biasa dijual dengan premium. Beras biasa yang apa namanya, beras curah, ini tinggal ganti bungkus dan ada foto-fotonya sama kami Pak. Kami serahkan penegak hukum. Kemudian ini bungkus premium, ini tinggal mau beli yang mana. Jadi kalau premium, jadi harganya yang naik, bukan kualitasnya naik Pak. Ibaratkan gampangannya gini Pak. Emas 24 karat, sebenarnya ini 18 karat. Tapi dijual 24 karat semua Pak. Jadi itu kami temukan dan bukan kami periksa Pak. Kami tim independen adalah lab 13 lab yang periksa seluruh Indonesia, termasuk Sukopindo. Itu Pak penyakit. Jadi bukan kerugian rakyat Indonesia Pak. Makasih. Izin pimpinan, mungkin tidak lanjuti. Jadi terakhir dilaksanakan pemeriksaan atau pengecekan oleh lab, kapan Pak? Tiap tahun atau kok bisa Bapak mengatakan udah mungkin 10 tahun, mungkin 5 tahun? Terakhir pemeriksaan lab itu tahun berapa Pak? Kita kan bisa kita menghitung harusnya di situ. Terima kasih. Gini, ini sebenarnya sudah pernah dulu kita lakukan. Bahkan ditutup pabriknya Pak. PT Ibu. Dan itu besar. Kita tutup, kalau tidak salah, Maknyus ya. Itu kita tutup Pak. Dan sama pada saat kami periode pertama. Jadi sudah 7 tahun yang lalu. Nah, ini juga terjadi. Kami sangat terima kasih Bu Ketua bahwa ini harus efek jera. Kalau dulu kami tutup bersama Kapolri. Mungkin masih ada di berita di online itu ditutup. Itu 2016-2017. Kita periksa mereknya ada seperti itu Pak. Jadi bukan kemarin saja. Izin pimpinan, dengan demikian kita harus mengambil kesimpulan bahwa pemeriksaan beras yang dijual di lapangan itu bukan per 10 tahun Pak. Bila perlu per 6 bulan kita cek di lapangan agar tidak terjadi kerugian yang demikian besar. Harusnya demikian. Jadi dalam program Bapak pun kami menyarankan itu dicek Pak per periodik. Kalau ini Bapak mengatakan tahun 2016 terakhir kan, berarti kan sudah berapa tahun yang lalu, udah 9 tahun yang lalu. Nah kalau demikian sebaiknya kami menyarankan setiap periode setahun 2 kali atau 3 kali. Agar kerugian negara yang Bapak katakan itu tidak terjadi. Demikian pimpinan, terima kasih. Pak, makasih Pak, makasih.
kami bukan mau melempar tanggung jawab. Kami domainnya sebenarnya produksi, tapi kami tidak ingin petani disolimi dan konsumen, sehingga kami mengambil alih. Itu Pak, inisiatif Pak, dan itu ada yang punya kewenangan. Tapi kami koordinasi. Makasih Pak. Baik, ada lagi? Ya, izin pimpinan, kami setuju dengan Pak Menteri, kasus beras oplosan ini bukan hanya kecurangan di tata niaga, tapi kejahatan secara sistematik. Dan ini dilakukan oleh pelaksana industri pangan yang besar ya. Temuannya masih 4 ya Pak, tapi pasti berkembang lagi kan. Pasti banyak perusahaan yang melakukan ini. Jadi saya pribadi, kami dari Komisi 4 sangat mendukung kinerja dari Kementerian Pertanian untuk mengusut tuntas kasus ini. Lalu Pak, sesuai dengan tadi yang Pak Sturtman sudah sampaikan, kami juga mendukung kalau bisa uji mutu ini jangan di depan. Ini kan kita kebobolan. Harus ada yang namanya post market surveillance. Dan sekali lagi Pak, semoga kita bisa di sini semuanya pemerintah bersama-sama dengan kami sebagai pengawas mengamanatkan Undang-Undang 18 tahun 2012 tentang pangan, di mana negara ini harus hadir menjamin mutu, kualitas, dan nutrisi dari setiap pangan yang dimakan oleh rakyat, yang dikonsumsi oleh rakyat. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak. Izin Bu ada Ketua, pimpinan. tambah Bu Ketua. Terima kasih Bu Ketua, para pimpinan, anggota, dan Pak Menteri beserta jajaran. Kami tentunya mengapresiasi atas gercep kerja cepat Pak Menteri ya, tetapi bahwa fakta ini, fakta pelanggaran, kecurangan, moral hazard itu udah puluhan tahun berlangsung dan repeated berulang. Kalau kita orang cerdas dan ikhlas berarti ada something wrong cara-cara kita menangani. Yaitu kita belum sampai pada akar masalahnya Pak. Jadi yang harus kita address antara kementerian dengan Komisi 4 Ibu Ketua harusnya adalah akar masalah. Kenapa ini repeated terjadi Pak? Kalau dalam kasus kesinian, kalau saya lihat Pak Menteri, salah satu akar masalahnya adalah ketika kita menetapkan Bulog itu bahwa gabah kering panen itu dibeli 6.500 at any quality, lalu headnya dipatok 12.500. Pak Menteri lebih tahu dari kami itu konversi dari gabah kering panen ke beras kan rata-rata 50% Pak. Jadi kalau ngejual 13.000 aja udah rugi itu. Jadi itu salah satu ya root cause dari masalah kekinian itu. Selain memang kami tentunya sepakat bahwa penegakan hukum pun harus benar-benar dikencangkan gitu ya. Tetapi next time jangan pernah lagi kita membuat policy pemerintah itu yang tidak sesuai dengan sunatullah ekonomi Pak. Yang soal harga kering panen dengan head itu. Menurut saya aneh bin ajaib itu orang yang membuat polisi semacam itu. Jadi Bu Ketua kita usulkan karena Komisi 4 yang sekarang tuh Komisi 4 yang cerdas dan ikhlas, nggak mau lagi mengadres masalah itu Pak Menteri dengan cara-cara pencitraan saja. Sekali lagi you are smart minister gitu, kita duduk bersama gitu, kita harus address pada akar masalahnya Pak. Kasihan bangsa ini Pak, pengangguran membludak, kemiskinan kalau menurut Bank Dunia 68% gitu. Bapak orang kecil, saya orang kecil, orang nelayan Pak, di lapang tuh benar-benar menderita rakyat ini. Kalau sekali lagi kalau pemerintah cara bekerjanya hanya hangat-hangatai ayam setelah diliput TV itu udah selesai itu berdosa kita semua. Jadi kami ingin ngajak karena kami sudah berazam, sudah berniat Komisi 4 itu mitra sejati Kementerian Pertanian bukan mitra basa-basi, jadi kita harus berbicara jujur dan belak-belakan. Mari kita sudahi hal-hal yang sifatnya permukaan. Terima kasih Bu Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pak Daniel masih mau bicara. Pak Daniel satu ya, habis itu pimpinan. Oke, makasih Bu Ketua, pimpinan, segenap sahabat anggota. Pak Menteri, Pak Wakil Menteri, dan seluruh jajaran. Terkait beras oplosan Pak Menteri, mungkin sangat penting hal ini segera dituntaskan ya. Jangan sampai berlarut-larut dan justru menimbulkan kepanikan pasar ya.
sikap cepat dari penuntasan ini dalam rangka segera mengembalikan, memulihkan kembali kepercayaan masyarakat, kepercayaan konsumen terhadap produk-produk pangan yang mereka beli, termasuk mengembalikan kepercayaan konsumen masyarakat terhadap produsen. Ya. Kalau kepercayaan terhadap produk dan terhadap produsen bukan semakin meningkat, tetapi dari kasus oplosan ini semakin menurun, itu juga menjadi tantangan berat bagi masyarakat dan pemerintah. Dan kedua, setuju dengan Prof tadi, jangan berhenti hanya sekedar penegakan hukum yang tegas, tetapi ini menjadi momentum kita lakukan reformasi tata niaga di bidang pangan sehingga kejadian yang sama tidak berulang. Saya dalam hati jangan-jangan sempat terpikir, jangan-jangan seluruh produk pangan kita yang ada di Indonesia adalah oplosan. Yang ketahuan baru beras, jangan-jangan ya. Sehingga sebelum itu terjadi lebih lanjut, segera lakukan reformasi tata niaga di bidang pangan. Belum minyak, kemarin BBM ya. Dan itu yang kita khawatirkan. Terima kasih Pak Menteri. Baik, lanjut Pak Haris. Terima kasih Bu Ketua. Pak Menteri, agar tidak menambah kusut apa yang sedang terjadi terhadap informasi atau isu terkait dengan beras oplosan, kita berharap ada penjelasan tertulis dari Bapak sehingga memudahkan kami tidak atas persepsi kami terhadap berita. Ini untuk biar tidak tambah liar nanti. Karena kalau nggak ada penjelasan tertulis yang memang baku dari Bapak, seperti contoh misalnya, saya melihat bahwa ini berarti kan berasal dari potensi kerugian itu kan berasal dari sampling, kan gitu kan. Tentunya Bapak nggak mungkin ngitung satu persatu kan, berarti dari sampling. Nah kalau sudah bicara sampling nanti kan tentunya akan ada ujung yang mungkin tidak akan valid 100%. Nah sehingga kalau sampling ya sampaikan ini sampling terhadap sekian perusahaan, terhadap sekian timbangan dan seterusnya. Jadi kalau ada penjelasan tertulis, kami akan lebih mudah untuk semakin membantu Pak Menteri untuk menjernihkan permasalahan. Lain halnya kalau kita hanya mempersepsi dari berita ada 99 triliun, ada yang angka wow itu 99 triliun, bahkan lebih bahkan itu. Nah saya kira kalau ada penjelasan tertulis, kita akan lebih memudahkan kita karena kami sebagai wakil rakyat ini kan akan selalu ditanya di daerah konstituen oleh teman-teman media juga agar jangan nambah kusut masalah ini. Mohon Pak Menteri sampaikan kepada kami penjelasan tertulisnya sehingga muncul angka-angka itu dan kita akan mencoba untuk mendukung Pak Menteri sepenuhnya untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini dan rakyat yang diuntungkan. Demikian, terima kasih Bu Ketua. Baik Pak Menteri, ada yang mau disampaikan? Sedikit, Ya. Bu Ketua. Izin mungkin dari Pak Propromin, terima kasih sarannya. Jadi gini Pak, hitungan beras memang banyak pengamat yang sampaikan di publik bahwa itu kali 2, dan itu tidak benar. Kalau kita cerita detail, bahwa 6.500 langsung dikali 2. Yang tadi, Dek. Nah ini Pak, faktanya ini yang terjadi. Jadi average-nya itu 6.000, 5.000. Kali 2, 10.000 Pak. Jadi kalau orang langsung mengalih aja kalau 5 liter, 10 liter bisa. Tapi ini 30 juta ton. Dan inilah kondisi yang terjadi. HPP kita sudah 6.500 tapi di atas paruh seluruh Indonesia di bawah 6.500. Dan ini 70% panen puncak di sini Pak. Saya ulangi 76%. Artinya apa Pak? Yang selalu disampaikan 6 kali 2 itu 13.000 itu tidak benar. Termasuk pengamat yang sampaikan di TV. Tidak benar, ini yang benar Pak. Jadi harga itu yang real di lapangan itu 6.000 enggak capek Pak. Ini datanya, kami cek harian. Jadi satu itu tidak benar Pak, karena kesempatan kami sampaikan karena banyak pengamat, dia kali 2, kemudian katakanlah dikali 2 Pak, enggak masalah juga. Average sekarang berapa Pak? 17.000. Jadi kan inilah yang menjadi beras curah tapi jadi premium, jadi medium. Itu masalahnya Pak. Jadi ada 2 hal
Ini prinsip, sangat prinsip kami sampaikan Pak Prof. Yang kedua, bukan pencitraan Pak. Tahu Pak, 11 kami hukum, tersangka eselon 2 di tempat kami, DPO sekarang. Jadi bukan sampai untuk supaya dikenal publik Pak. Yang tersangka minyak goreng 20 Pak, pupuk palsu 3. Sekarang nih. Ini kami sudah kirim semua 212 ke Kapolri langsung tertulis. Nanti Pak Haris, terima kasih Pak Ketua. Kami laporkan tertulis juga, sampaikan. Itu paling bagus. Kami sudah menyurat ke Jaksa Agung, ke Kapolri, bukan pencitraan Pak. Itu bukan masab kami itu. Jadi kami tindak lanjuti dan kami tagih mana yang tersangka. Kemarin tanggal 10 sudah diperiksa 26. Laporan tadi malam karena kami ikuti terus, itu 40 akan diperiksa lagi. Tapi kami setuju Bu Ketua, Wakil Ketua, insya Allah tertulis kami sampaikan nanti. Ini kan estimasi, potensi. Benar Pak Ketua, nanti ya polisi tentukan, di pengadilan tentukan. Tapi kalau pencitraan enggak Pak, karena bukan saja dari luar, dari dalam juga kami hukum. Ada 11 tuh kami hukum. Makasih Bu Ketua. Jadi ya, kami terima kasih supportnya. Insya Allah kami akan tindak lanjuti. Makasih. Baik, terima kasih Pak Menteri. Saya rasa bisa secepatnya untuk disampaikan secara tertulis kepada kami agar tidak simpang siur, nanti kita jawabnya juga, nanti yang satu jawabnya A, jawab B gitu. Jadi dan berandai-andai. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Sekarang kita masuk ke kesimpulan rapat hari ini. Bisa saya bacakan. Kesimpulan keputusan rapat, Komisi 1, Komisi 4 DPR RI menerima penjelasan Menteri Pertanian atas laporan keuangan pemerintah pusat atau LKPP APBN tahun anggaran 2024 dan penjelasan atas laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atau BPKRI terhadap laporan keuangan Kementerian Pertanian tahun anggaran 2024 dengan capaian opini wajar tanpa pengecualian atau WTP. Setuju? Ada tambahan? Setuju? Anggota? Izin Ibu, yang tadi yang disampaikan oleh Bapak Wakil Ketua bisa dimasukkan di sini enggak? Tidak masuk ke kesimpulan karena ini di luar agenda rapat. Agenda kita kan hanya mengenai penerimaan LKPP. Oh, siap. Terima kasih. Ya. Setuju ya ini ya? Terima kasih. 2. Komisi 4 DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atau BPKRI sehingga Kementerian Pertanian dapat mempertahankan capaian opini wajar tanpa pengecualian atau WTP. Setuju? Izin Bu, satu Bu. Izin. Tugas dari komisi sesuai dengan tata tertib sebagai turunan dari Undang-Undang Induk 3, kita wajib memeriksa hasil BPK itu di Komisi 4. Itu amanat undang-undang Ibu. Jadi menurut saya kalau ini terjadi bukan hanya mereka yang memeriksa, tapi kita juga pun sebagai mitra kerja melaksanakan pemeriksaan hasil BPK tersebut. Demikian amanat undang-undang Ibu. Terima kasih. Ya. Pak Haris boleh menjawab. Ya, Pak Asturman, betul sekali kita memeriksa, melihat. Nah, karena opini wajar tanpa pengecualian itu berarti temuannya adalah tidak material, tidak signifikan, maka kita minta tolong diselesaikan, tolong ditindaklanjuti, nanti laporkan pada kami kalau sudah ditindaklanjuti, gitu Pak. Lain halnya kalau WDP, kita akan kejar yang dengan pengecualiannya, gitu. Kalau ini wajar tanpa pengecualian, silakan selesaikan yang temuan-temuan yang tidak material itu, karena kalau tidak ditindaklanjuti nanti akan berdampak pada LKPP yang akan datang, opini tahun 2025, gitu Pak. Jadi cara memeriksa kita nggak usah meriksa satu-satu, kita serahkan agar mereka menyelesaikan dengan BPK, gitu ya.
Baik, jadi ya Udah cukup situ aja. Cukup. setuju yang kedua? Baik, demikian kesimpulan rapat hari ini. Sebelum kami menutup rapat ini, kami persilahkan Bapak Menteri untuk menyampaikan kata penutup dalam rapat kerja hari ini. Terima kasih Bu Ketua, Wakil Ketua, anggota Komisi 4 DPR RI. Kami mewakili teman-teman semua mengucapkan terima kasih atas supportnya, doanya, dukungannya, kritiknya yang konstruktif selama ini. WTP ini tidak mungkin dicapai tanpa support dari Bapak Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dengan demikian berakhir sudah rapat kerja hari ini. Atas nama pimpinan dan anggota Komisi 4 DPR RI, mohon maaf apabila dalam memimpin rapat ini ada hal-hal yang tidak berkenan. Dan dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, rapat kerja hari ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.